Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solihah. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kalian akan mempelajari materi matematika tentang keliling benda dan bangun datar dengan satuan baku. Disimak baik-baik ya penjelasan materinya agar kalian paham dan bisa mengerjakan soal di modul dengan tepat. Nah, yang pertama, Ibu ingin kalian ingat kembali pengertian dari keliling. Coba, di antara dua pilihan ini, manakah pengertian keliling yang tepat? Apakah pilihan yang A atau yang B? Ayo ingat kembali. Yaps, betul. Jawabannya tepat adalah yang A. Sedangkan yang B kurang tepat. Kenapa yang B bisa kurang tepat ya? Coba kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita akan menentukan keliling dari amplop. Jika kita menggunakan pengertian yang B, maka keliling itu adalah sisi yang berada di luar dan mengelilingi amplop. Jika ditandai, kemungkinannya bisa seperti ini ataupun bisa seperti ini. Loh, berarti kelilingnya ada banyak dong. Nah, jadi kalau menggunakan pengertian ini, sisinya berada di luar, tidak jelas yang ditunjukkannya. Maka jawabannya kurang tepat. Nah, karena nanti jawaban kelilingnya akan banyak dan tidak jelas. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa jawaban yang A itu adalah jawaban yang tepat. Kita akan menentukan keliling dari amplop, benda yang sama. Nah, jika pengertian keliling adalah sisi yang membatasi dan mengelilingi suatu benda atau bangun datar, maka kalian bisa perhatikan sisi yang membatasi amplop, sisi yang di bawah berarti yang ini. Sisi kanan berarti yang ini, sisi yang membatasi amplopnya. Sisi yang atas yang ini. Dan sisi yang kiri yang ini. Jika digambarkan secara rapihnya, akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang Ibu tandai warna hitam. Inilah sisi-sisi yang membatasi dan mengelilingi amplop. Dan inilah keliling dari amplopnya. Nah, kalau sisi yang membatasi, jelas ya yang ditunjukkannya. Kalian lihat saja mana sisi yang membatasi benda atau bangun datarnya. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Karena jawabannya jelas. Kalau yang B kan, tadi jawabannya tidak jelas. Jawabannya bisa banyak. Jadi yang B kurang tepat. Ingat ya, keliling sisi yang membatasi dan mengelilingi suatu benda atau bangun datar. Bisa dipahami? Nah, sekarang alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur keliling benda atau bangun datar dengan satuan baku. Benda-benda yang digunakan adalah benda-benda yang memiliki satuan panjang. Contohnya, penggaris, meteran kain, ataupun meteran roll kecil. Nah, ketiga benda ini satuannya adalah sentimeter, milimeter, ataupun inci. Selanjutnya, inilah perbedaan cara mengukur keliling benda atau bangun datar dengan satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, Ibu ambil contohnya mengukur keliling dari amplop. Disimak baik-baik ya, supaya kalian paham. Yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu sambil kalian ingat kembali bagaimana cara mengukur keliling benda atau bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, di sini yang akan diukur adalah keliling dari amplop. Diukur dengan menggunakan korek api. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Korek api ditempatkan di setiap sisi yang membatasi dan mengelilingi amplopnya. Nah, untuk menentukan keliling dari amplop, hitung banyaknya korek api yang diletakkan di seluruh sisi yang membatasi dan mengelilingi amplop. Ternyata setelah dihitung ada 16 buah korek api. Sehingga keliling dari amplop adalah 16 satuan korek api dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan satuan baku, kalian mengukur amplopnya ingat dengan benda-benda yang memiliki satuan panjang. Contohnya di sini menggunakan penggaris dengan satuan panjangnya sentimeter. Kalian harus mengukur panjang setiap sisinya. Nah,
Misalnya setelah diukur, panjang sisi bawah adalah 15 cm, panjang sisi kanan 9 cm, panjang sisi atas 15 cm, dan panjang sisi kiri 9 cm. Masih ingat kan cara mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris? Semester kemarin kan sudah dipelajari ya? Nah, setelah kalian menentukan panjang setiap sisi dari amplop, sekarang untuk menentukan keliling dari amplopnya, kalian harus menjumlahkan panjang setiap sisi amplop yang telah diukur menggunakan penggaris. Jadi nanti hasilnya adalah 48 cm. Bisa dipahami? Dari penjelasan sebelumnya, cara mengukur keliling suatu benda atau bangun datar dengan menggunakan satuan baku, yaitu dengan menjumlahkan panjang setiap sisi dari benda atau bangun datar yang telah diketahui. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba kalian perhatikan soal pengetahuan yang ada di modul. Untuk soal nomor 1, 3, dan 4, silakan kalian baca lagi secara teliti penjelasan materi yang ada di modul. Untuk soal yang nomor 2, tebalkan keliling dari setiap benda dan bangun datar berikut. Contohnya adalah seperti ini. Yang amplop sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal tebalkan mana saja yang termasuk keliling dari bendanya. Bisa dipahami? Nah, sekarang soal pengetahuan yang nomor 5. Di sini ada 4 soal A, B, C, D. Untuk soal A dan B, ditunjukkan sisi-sisi mana saja yang harus dijumlahkan. Sedangkan untuk C dan D, tidak ditunjukkan ya sisi-sisinya. Nah, Ibu akan contohkan satu soal yaitu yang nomor A. Nah, di sini keliling dari segitiga ini, kalian tinggal jumlahkan panjang setiap sisi dari segitiganya. Di sini sisi-sisinya diberi nama ya. Yang pertama sisi AB dulu. Nah, berarti sisi AB yang ini kan? Sisi AB panjangnya adalah 5 cm. Kita lanjut lagi. Sisi yang dijumlahkan selanjutnya adalah sisi BC. Panjang sisi BC adalah 7 cm. Berarti kita tulis di bawahnya 7 cm. Dan yang terakhir, panjang sisi CA adalah 6 cm. Berarti kalian tulis di bawahnya panjang sisi CA adalah 6 cm. Selanjutnya, jumlahkan panjang setiap sisinya. Berarti 5 cm ditambah 7 cm ditambah 6 cm. Hasilnya adalah 18 cm. Nah, selanjutnya yang B pun sama. Kalian lihat di gambarnya, panjang sisi AB berapa, BC berapa, CD berapa, dan DA berapa. Lalu kalian jumlahkan panjang setiap sisinya. Untuk C dan D, karena sisi-sisinya tidak ditunjukkan, silahkan kalian kotret sendiri mana saja sisi-sisi yang dijumlahkan. Nah, selanjutnya silahkan kalian hitung sendiri ya. Selamat mengerjakan. Berikutnya adalah soal keterampilan. Jika soal keterampilannya berbentuk soal cerita seperti ini, maka pasti ada diketahui, ditanyakan, baru proses penyelesaiannya. Nah, jika di soal ada diketahui dan ditanyakan, kalian jangan sampai lupa mengisinya ya. Jika melihat di soal, maka yang diketahui pertama, panjang setiap sisi dari segitiga sama sisi yang dibuat Adam sama dengan 9 cm. Yang kedua, panjang setiap sisi dari segitiga sama sisi yang dibuat Idris sama dengan 2 kali lebih panjang dari segitiga sama sisi yang dibuat oleh Adam. Selanjutnya, yang ditanyakan di soal adalah kalimat yang terdapat tanda tanya. Nah, berarti kalimat ini ya. Jadi, yang ditanyakan di soal ini, berapa keliling segitiga sama sisi yang dibuat oleh Idris? Bisa dipahami? Sekarang kalian perhatikan ilustrasi dari gambarnya. Yang pertama, segitiga sama sisi yang dibuat oleh Adam dengan panjang setiap sisinya 9 cm. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau segitiga sama sisi itu panjang setiap sisinya sama. Lalu, yang kedua, gambar segitiga sama sisi yang dibuat oleh Idris. Nah, tapi panjang setiap sisinya belum diketahui pastinya. Yang ada hanyalah keterangan panjang setiap sisi segitiga sama sisi yang dibuat oleh Idris panjangnya 2 kali lebih panjang.
dari segitiga sama sisi yang dibuat oleh Adam. Karena di sini keterangannya 2 kali lebih panjang dari segitiga sama sisi yang dibuat oleh Adam, dan panjang setiap sisi segitiga Adam adalah 9 cm, maka untuk menentukan panjang setiap sisi dari segitiga yang dibuat oleh Idris yaitu 2 dikali 9 untuk sisi kiri, 2 dikali 9 untuk sisi bawah, dan 2 kali 9 untuk sisi kanan. Bisa dipahami? Selanjutnya kalian tentukan hasil perkaliannya. Berarti 2 kali 9 itu hasilnya 18 untuk sisi kiri, sisi bawah juga 18, dan sisi kanan juga 18. Karena kan segitiga sama sisi itu panjang setiap sisinya sama. Selanjutnya tinggal kalian jumlahkan panjang setiap sisinya yang telah diketahui. Silahkan kalian hitung sendiri ya hasilnya berapa. Jika kalian sudah paham, silakan kalian lanjutkan mengerjakan soal yang nomor 2. Selamat mengerjakan. Jazakumullahu khairan kepada solih dan solihah yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.